mengemukakan biar nanti kalau ada yang nggak setuju juga harus ngomong biar nggak ada cekcok di belakang. Iya, betul. Lanjut. Jadi kalian usul ya. Ya. Makasih ya. Terima kasih untuk ketua dan sekretaris tulis judul tadi. Nah, karena dari judulnya kalian aja udah menilai, tetapi ini kalimatnya terlalu panjang. Gimana kalau kita ringkas? Ya, menjadi satu dua kata yang enak dan enak didengar. Berani berbuat, berani bertanggung jawab itu berarti nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi langsung ya kita bertanggung jawab. Kita baca bersama-sama ya. Saya hitung 1, 2, 3. Nilai kebajikan of reason. 1. Bertanggung jawab. 2. Alon-alon asal kelakon. 3. Attitude dalam kegiatan positif. 4. Menghargai diri sendiri dan orang lain. 5. Percaya diri. Tanda persetujuan kita semua, silakan maju untuk tanda tangan. Ini ada banyak sudah sekarang semuanya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nabiyyan ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Darut Taqwa Putra, Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Obroni MPDI. Yang kami hormati Kepala SMIT Darut Taqwa Ponorogo, Ustaz Haji Muhammad Sukir SPD. Yang kami hormati seluruh asatid, seluruh guru di SMIT Darut Taqwa Ponorogo, baik putra maupun putri.
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bermuajah bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bersama-sama mendapatkan syafaat yang benar di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka bersama kegiatan pada hari ini dengan membaca umul kitab ila hati Nabi Sallallahu Rasulullah Al-Fatihah. Untuk selanjutnya kami mohon Ustaz Zukir selaku Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan wa amalan mutaqabbalan. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Takwa Ustaz Dr. Ahmad Tobroni PDI, dan yang saya hormati Sekretaris Pondok yang juga sebagai pelaksana kegiatan ini, dan juga teman-teman atau para ustadz-ustadzah SMP IT Bertakwa yang pada hari ini berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah kita ikuti dan telah ditabur oleh SWT sebagai teladan kita yang sebaik-baiknya. Dan kita bisa ibadah kepada beliau, dan insya Allah dengan mencontoh dan mengikuti sunnah-sunnahnya kita akan bersama beliau di surga yang selamat. Amin. Terima kasih kepada pelaksana panitia pelaksana yang telah mengadakan kegiatan seperti ini, dan ini sudah yang kedua kalinya, insyaallah. Dan nanti sampai berapa kali? Dua kali, 4 kali. Dengan mengikuti secara tertib mulai awal sampai akhir, insya Allah nanti tidak jauh ya. Karena yang dipilih teman-teman kita yang sudah terdahulu mengikuti guru penggerak, ini ilmunya dikumpulkan, diibaskan kepada inyan semua, yang dalam arti kerennya itu apa? Diseminisasi, seminasi, pengimbasan ya. Setelah yang dulu zaman saya itu pengimbasan, sekarang menjadi seperti itu ya, berkembang kata-kata bahasa berkembang terus, apalagi ilmu pengetahuan berkembang terus. Oleh karena itu memang kita punya kewajiban untuk selalu mengupgrade diri dalam mengikuti, apalagi kita semua ini di dalam dunia pendidikan, karena baik jeleknya suatu keadaan masyarakat itu juga dalam bagaimana mengelola pendidikan. Jadi ukurannya pendidikan, kalau pendidikannya maju, insya Allah juga maju, kebudayaan maju. Oleh karena itu pada hari ini yang hadir ini saya nyatakan yang peduli dan sangat mengapresiasi tugasnya masing-masing. Karena dengan mengikuti ini pasti ada seni dalam kita melaksanakan kegiatan. Kalau tidak ada pembaruan, tidak ada inovasi, kita akan bosan. Jadi begitu penjenengan dapat ilmu baru, ada semangat baru. Dapat ilmu tambahan, ada semangat tambahan. Demikian seterusnya.
sehingga menjadi dinamis ya. Dinamika dalam pendidikan ini dia terbangun. Sebenarnya mengukur orang itu sudah ada ada pernyataan dari itu hadis ya. Untuk mengetahui orang itu diukur dari imannya. Iman seorang itu sederhana saja mengukurnya. Bagaimana sholat subuhnya? Kalau sholatnya bagus, berarti imannya mapan. Karena tidak ada kesulitan untuk melaksanakan kebaikan bagi orang beriman. Justru terdapat kenikmatan. Nah ini mungkin nanti perlu ditekankan, saya juga sedih. Kok akhirnya menjadi budaya, diundang jam 7.30 ya. Ini banyak ini, apa ini? Budaya positif. Hubungannya dengan ini. Jadi mengukur iman itu ya kita ukur diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita mengatakan beriman dan iman itu sudah mapan, itu ya ukuran sholat subuh. Siap lebih dulu berangkat ke masjid, kan lain dengan yang mas-masan. Jauh sekali. Itu yang ada iming-imingnya. Walaupun tidak real sekarang, nanti akan dimasukkan dalam rekening yang semua. Sholat fajar aja dunia seisinya dikuasai. Hanya orang yang imannya tipis, belum. Imannya agak tebal, ya. Imannya kuat, yakin. Itu. Nah, orang yang berjihad, punya benih-benih jihad itu juga bisa diukur dengan sederhana saja. Bagaimana? Bagaimana sholat malamnya? Kalau sholat malamnya diabaikan, ya mesti bertanyakan jihadnya. Berarti belum ada benih-benih jihad. Nah, mengajar ini kan antara hak dan kewajiban. Kalau kita betul-betul mapan, ya ini karena kewajiban orang lain menjadi hak kita, menjadi hak orang lain jadi kewajiban kita. Ya kita tunaikan dengan wajar saja. Kalau belum bisa bagus ya wajar. Jam 7.30 diundang, jam 8 sudah paling akhir. Itu terus sama. Dengan itu monggo dengan tema yang dicantumkan ini kesempatan bagi kita untuk saling mengingatkan bahwa apakah kita sudah termasuk orang beriman yang mapan atau kita sudah menjadi orang yang punya benih-benih berjihad. Monggo. Berikutnya mari kita luruskan niat kita. Niat kita itu mencari ilmu supaya ilmu manfaat. Kalau manfaat dari rekening kita terus terisi, sudahlah jariah kita nanti akan terus mengalir. Kemudian kita harus dengan rezeki yang baik tadi saya katakan tadi, respon keiban kita usahakan. Yang ketiga, amalan mutaqabbalah. Jadi kalau amal kita diterima, itu sudah topnya kan itu, goalnya amal diterima bisa dihapus, apalagi ya kita mengharapkan janji Allah, surganya Allah nanti kita berjamaah di sana. Kalau sekarang berjamaah di pondok ini, insya Allah nanti berjamaah di sana. Amin. Pesan saya yang pertama saya ucapkan terima kasih pada pelaksana yang terus kontinu dalam melaksanakan ini, mengimbaskan ilmunya. Dengan 4 kali ini saya kira kalau tentunya mengikuti terus, paling juga tidak jauh dengan mereka yang ditata selama 6 bulan. Ini sudah punya modal. Nanti selanjutnya Samsul dan yang bersama teman-temannya jangan putus di sini. Terus dalam keseharian kita komunikasi dengan teman, interaksi dengan teman-teman supaya teman-teman juga mengikuti penjaringan semua. Karena menjadi seperti penggerak, otomatis harus digerakkan. Dan selanjutnya nanti yang lain juga ikut. Kalau masih ada kesempatan, kita ikuti karena ini merupakan inovasi dan tidak meninggalkan prinsip-prinsip yang ada di pondok ini. Karena di pondok ini ada prinsip yang harus dipegang, kemudian 4 hal yang harus diberikan oleh anak-anak itu tadi harus kita penuhi. Saya kira itu saja pesan saya. Terima kasih kepada pelaksana dan kepada para
dan sahadah. Mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya agar ilmu kita nanti kita bisa kita miliki, kita amalkan, yang goalnya nanti bisa memberatkan Tuhan kita di akhirat nanti. Amin. Demikian, selamat untuk belajar, selamat berjuang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan jalani Allah selalu meridhoinya. Artinya apa Ustazah? Sekolah kita adalah tempatnya menumbuhkan anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selamat ketika mereka lulus dari sekolah kita, dari pondok kita, mereka selamat. Selamat apa? Selamat dari segala perbuatan yang dilarang, kemudian melakukan hal-hal baik. Oke, kenapa kalau kita itu sering menjumpai misalkan beberapa anak yang kurang disiplin, bahkan kita sendiri kurang disiplin? Mungkin ada sesuatu, salah satu atau beberapa kebutuhan dasar yang kurang terpenuhi. Nah, yaitu ada 5 kebutuhan dasar survival, yaitu bertahan hidup. Survival ini meliputi sandang, pakan, pangan, dan bahkan keamanan, rasa aman itu masuk di dalamnya. Ketika orang melakukan suatu kejahatan, mungkin dia merasa nggak aman, atau mungkin dia kurang dalam satu kebutuhan ini di survival. Kemudian ada love and belonging, yaitu rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang itu bisa dengan sesama manusia, bisa juga dengan hewan. Jadi kita punya hewan peliharaan itu bagus untuk melampiaskan rasa kasih sayang kita. Bahkan di pondok Putri saya lihat kucing itu anak-anak suka gendongin kucing, itu bagus juga karena dia bisa melampiaskan rasa sayangnya gitu. Jadi saling menyayangi, saling memperhatikan bersama temannya juga bisa. Kemudian ada fun, bahagia, senang. Jika di pelajaran ada anak yang ngantuk, itu artinya dia nggak senang atau bosan ya, kurang fun. Jadi itu juga sangat perlu mungkin kita dalam pembelajaran itu bisa mencari sesuatu agar anak itu bisa senang dengan pelajaran kita. Jadi memberikan pembelajaran yang bermakna. Kemudian freedom, yaitu rasa kebebasan. Utamanya kita ketika punya murid di pondok, tentunya rasa bebas itu jauh berbeda dengan murid yang di sekolah bukan pondok ya. HP terbatasi, ruang lingkup terbatasi. Nah, tetapi kita bisa mengakalinya dengan memberikan sesuatu yang tidak membuat dia terkekang. Jadi nanti kita bahas pada berikutnya. Kemudian power itu adalah apa maksudnya? Kekuatan atau penguasaan. Ketika dalam pembelajaran, dalam kehidupan sehari-hari, ketika anak itu sudah berusaha melakukan sesuatu, tapi ternyata tidak diapresiasi mungkin atau tidak digunakan hasil karya dia, itu karena dia percuma kok kayak gitu, percuma susah kayak gitu tapi nggak diambil, percuma kayak gitu. Jadi itu ada rasa kayak kecewa karena dia nggak diambil, penguasaannya itu kurang. Ketika anak punya prestasi atau dia melakukan suatu hal baik, ya kita juga nggak salah kalau memberikan apresiasi, bagus nak gini, jadi selalu menyemangati mereka. Oke. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jika kurang satu, biasanya mesti ada sesuatu yang aneh, entah dia murung, entah dia melakukan hal-hal yang lain untuk mencapai itu. Oke. Next Ustazah. Nah, sekarang coba kita kuis sebentar tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, monggo. Ini dijawab bersama atau angkat tangan? Untuk 3 soal pertama, saya ingin kita menjawabnya bersama-sama. Tapi berikutnya coba angkat tangannya. Kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi anak ini?
rumah sepulang sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Bu Rani atau gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, kira-kira ini kebutuhan dasar apa yang belum dicapai Dinda? Jawab bersama ya, 1, 2, 3. Fun nama freedom nih. Ustazah jawabnya banyak yang fun, Ustadznya freedom. Coba, terserah Ustazah hanya mau di fun apa freedom. Coba di Oke, fun coba. Iya, ternyata yang betul adalah Ustazah. Jadi dia butuh kesenangan. Kemudian berikutnya, bisa di Bu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Kebutuhan dasar apa yang dicari Dinda? Love and belonging. Iya, ini sudah para ahli-ahli ya. Yang ketiga, aku sebel gambarku nggak rapi, malah Bu guru nunjukin ke teman-temanku. Berarti kebutuhan dasar freedom. Coba sudah. Oke, kurang tepat. Ada jawaban yang lain? Ringan? Power. Coba ada yang menjawab power? Iya. Ternyata power itu kan tadi untuk penguasaan. Jadi dia ingin dianggap lebih. Tapi ternyata ketika saya itu mengerjakan jelek malah ditunjukkan ke teman-teman, kan dia powernya hilang akhirnya. Oke, untuk yang soal keempat angkat tangan ini. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru aja. Angkat tangan. Ustazah Hendra. Ya, freedom. Karena satu yang belum terjadi. Alasannya apa sudah? Itu ya. Analisa. Apa tadi pertanyaannya? Aku masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Nah, seharusnya kan nggak harus pedagogi ya. Pedagoginya. Jadi anak-anak itu diberi kebebasan untuk mencari inquiry gitu. Iya. Nggak harus jadi pacu pada pengajar. Iya, super sekali. Anak-anak tuh perlu diberi kebebasan untuk mencari inquiry-nya, mencari tahu sendiri, jangan kok gitu diceramahi terus gitu. Makanya saya di situ suka ceramah. Makanya jaringan saya minta untuk berpendapat. Berikutnya, nah ini siapa yang mau membacakan soal Ustadz? Monggo. Sudah sarapan. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Menyetir mobil itu seru. Suara banyak apa? Menyetir mobil itu seru. Fun. Iya, kita coba Ustazah Hani. Benar sekali. Yang saya ini Ustadz Sinten ya. Sambil kenalan belum. Ustadz Joko. Oh gitu.
Oke, berikutnya. Terima kasih Ustaz. Berikutnya siapa yang ingin menjawab? Monggo. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Katanya Dimas. Berarti dia mencari apa itu? Angkat tangan dong, monggo. Jawaban saya itu adalah freedom. Alasannya? Alasannya karena biar bisa jalan-jalan dengan teman-teman otomatis kan butuh kebebasan seperti itu. Bebas jalan-jalan kemana-mana? Iya. Oke, coba Ustaz Hani. Iya, ternyata kurang tepat. Kira-kira apa yang tepat ya? Silakan katakan. Monggo angkat tangan. Sudah? Siapa? Monggo, sudah. Jawaban yang lebih tepat apa kira-kira Ustaz Hani? Dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Tidak boleh antara ya, ini harus yakin ya. Apa perlu sholat istihara? Kan biasanya kalau misalnya berjalan-jalan dengan teman-teman itu kan yang dia pikirkan itu ya lebih ke kesenangan, happy-happy itu sama Oke, ya. Coba Van kita kunci. Iya. Masih belum. Jadi tadi yang di garis bawahi naik mobil dan bebas. Yang ini jalan-jalan. Nah sekarang siapa lagi yang mau memperbaiki? Love and belonging. Iya, kita kunci love and belonging. Super sekali, masya Allah. Alasannya apa Tat? Itu ya karena dia untuk menyenangkan teman-teman dan juga rasa memilikinya itu misalkan beda dengan kalau misalkan saya bisa nyetir terus saya nyetir sendiri belongingnya enggak. Iya sih. Masya Allah. Untuk 2 saat terakhir kita jawab bersama-sama aja ya. Next. Aku merasa bangga dan keren. Power. Oke. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Fun. Duh, masih belum. Berarti apa ya? Ke tempat-tempat yang aku suka. Freedom. Iya. Oke. Itu adalah cara kita mengenali seorang anak ini butuh apa dari 5 kebutuhan dasar manusia itu. Kembali ke slide sana. Oke. Ketika anak-anak itu kurang satu aja kebutuhan dasar, bisa jadi mereka itu mencari sehingga bisa melanggar peraturan. Kemudian ketika melanggar peraturan, identik kita itu memberikan hukuman, konsekuensi, ataukah restitusi? Nah, restitusi itu apa? Next. Kuis lagi yang kedua. Ini untuk membedakan apakah kita bisa mengenali hukuman atau konsekuensi, perbedaannya. Ini namanya H5P Ustaz ya. Jadi mungkin yang ingin belajar menggunakan H5P banyak sekali di YouTube tutorialnya dan bagus sekali isinya. Tidak hanya soal-soal aja ya, bisa untuk course presentasi juga. Next Bu. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Coba saja. Super. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berikutnya langsung angkat tangan saat sebuah ya, Ustaz. Menggantikan
dijawab. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Sip. Berikutnya lagi, sat-sat banget. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Woi, ternyata itu termasuk hukuman. Kenapa ya termasuk hukuman? Gak ada kaitannya dengan kesalahan. Super sekali. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Angkat tangannya mana ini? Konsekuensi. Lanjut. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ya, konsekuensi. Angkat tangan, G. Emang suaranya udah keluar tapi kok nggak angkat tangan? Karena di sini ada tim penilai loh, lihat di tengah ini. Pokoknya dari tadi tuh katanya panjangan yang, siapa yang jawab gitu? Ngeri. Katanya tadi bukan satu pelajarannya. Tompol lagi. Ada enak kecewa. Katanya untuk kamu hadiahnya. Bukan kecewa ya, mengharapkan malah enak, bukan ya? Itu hadiahnya ada di situ. Berikutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Betul. Lanjut. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Wes, konsekuensi. Yang lain jangan kata-kata ini ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sampai PJOK. Hukuman. Ya, hukuman. Iya. Yang betul adalah konsekuensi. Kenapa ya? Kok lari mengelilingi lapangan kok termasuk konsekuensi? Karena saya angkat tangan. Karena angkat tangan. Ya. Jadi agar sama dengan temannya karena PJOK tadi ya berhubungan dengan lari. Jadi kalau berhubungan dengan kesalahan yang diperbuatnya itu namanya konsekuensi. Tapi kalau lari mengelilingi lapangan karena telat masuk jam pelajaran itu termasuk hukuman karena nggak ada hubungannya. Sudah telat disuruh lari, ketinggalannya tambah banyak dia capek, lelah, akhirnya emosi gitu. Lanjut lagi satu lagi soal membersihkan WC sekolah karena tidak mengerjakan tugas. Angkat tangan. Hukuman. Ini sepertinya punya kenangan zaman lalu atau zaman sekolah dulu. Nah, ustadz-ustadz waktu sekolah itu mungkin pernah merasakan hukuman, konsekuensi. Apa yang dirasakan? Apakah teringat sampai sekarang? Iya. Iya. Efeknya apakah bagus atau buruk menurut Anda? Kalau yang itu, kalau yang dilihat dulu kebanyakan. Dilihat dulu ya, tergantung apa hukuman atau konsekuensi yang diberikan. Lanjut saja ke presentasi. Ini ada tabel beberapa perbedaan dan satu saja juga sudah tahu dan paham karena kami sudah nge-share-nya di lampiran di undangan. Tabelnya sebenarnya sangat panjang, tapi saya ambil beberapa cuplikan. Ada hukuman, ada konsekuensi, itu yang sering kita lakukan. Tetapi apakah itu restitusi? Nah ini mari kita kaji. Hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjutan pada kehidupan nyata. Konsekuensi
konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi kalau hukuman hanya di institusi itu aja nanti dia berlakunya. Orangnya kalau sudah nggak di institusi itu udah nggak melakukan hal yang dilakukan di institusi tersebut. Sedangkan konsekuensi masih bisa dilakukan di masyarakat, diaplikasikan. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Ustadz-ustadzah tadi sudah disinggung oleh Ustadz Aubram, kita itu kurang dalam pemecahan masalah. Sekarang ini anak murid itu yang dianggap pandai itu bukan anak yang diem selalu mengerjakan tugas, misalnya selalu baik, enggak itu saudara. Zaman sekarang itu anak yang pintar adalah anak yang mampu menyelesaikan permasalahan. Dan bagaimana kita menuntun anak itu agar dia itu kritis menyelesaikan permasalahan? Ya dalam kehidupan sehari-harinya kita membantunya ketika dia melakukan suatu kesalahan, kita beri restitusi. Nah, apa itu restitusi? Kita lanjut dulu. Hukuman. Murid atau anak membenci peraturan. Ketika dihukum kan anak jadi benci. Sedangkan konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Tadi belum bisa dari restitusinya. Nah, sedangkan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi sudah melalui intrinsik, nggak berdasarkan ekstrinsik, tidak dipengaruhi orang lain, tapi ada dalam diri anak itu dari penerapan restitusi. Kemudian hukuman dapat dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasihkan diri. Ketika anak sering dihukum, itu bahayanya dia akan rendah diri. Kalau udah rendah diri, kreativitas, inovasi dan lainnya udah gugur, down duluan. Maka ya hanya diam aja, nggak. Gimana Indonesia bisa menjadi negara maju jika kita udah diem down duluan? Nah, kita mencetak masa depan, mencetak masyarakat. Jadi hindari hukuman ini karena akan merusak mental anak. Kemudian konsekuensi akan kehilangan hak waktu jeda seorang diri. Kemudian restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Oke. Contohnya, Pak diberi contoh langsung. Contohnya anak telat masuk sekolah. Ketika diberi hukuman, dia disuruh lari. Udah telat pelajaran, lari, capek, ya kan? Apa manfaat buat anak? Gak ada sama sekali, yang ada cuma capek, lelah, marah, emosi. Kemudian ketika konsekuensi kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau time out, penahanan, detention. Jadi misalkan kita memberikan konsekuensi anak telat 10 menit, kemudian nanti kamu pulangnya juga 10 menit lebih lambat untuk mengajar ketertinggalan tadi di awal. Akhirnya dia kehilangan waktu, tetapi itu masih bisa perbaikinya, cuman dalam jangka waktu lebih pendek. Sedangkan restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk perbaiki diri. Ketika anak telat, kita perlu menanyai dulu, kamu telatnya kenapa? Begini. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan agar tidak telat? Jadi kita coba mereka untuk memecahkan masalahnya sendiri. Oh, karena masalah saya telat begini, berarti besok lagi saya harus begini Ustaz. Oh ya, bagus. Terus kemudian dipersilahkan masuk. Hanya sesimpel itu. Nanti ketika kita lakukan terus-menerus, dia itu akan terbiasa untuk memecahkan masalahnya sendiri, dan dia akan sikap itu akan melekat. Disiplin positifnya menjadi intrinsik. Nah, restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, jadi tidak memperburuk. Ketika anak dengan guru atau dengan pihak lain yang bersangkutan itu memberikan hubungan, pasti ada hubungan yang kurang baik. Tetapi ketika restitusi, diajak ngobrol, diskusi, itu akan membentuk hubungan yang baik. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ditawarkan, kamu maunya jadi seperti apa? Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, kamu punya keyakinan apa? Menurutmu bagus apa tidak? Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ketika anak itu melakukan kesalahan, kita cari
kasih kebutuhan dasarnya, oh ternyata dia kurang perhatian, maka kita beri perhatian. Apalagi anak-anak kita ini di pondok jauh dari orang tua, ya kita di sini ini sebagai orang tua mereka, sehingga selayaknya memberikan perhatian sebagai pengganti orang tua mereka. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik dibandingkan dari hukuman dan konfrontasi itu. Karena restitusi diri itu anak tahu, sering refleksi, kemudian dia akan memperbaiki hingga jadi manusia selamat dan bahagia. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada karakter anak. Ustadz, karakter anak itu akan terbentuk 80% itu dari lingkungan. Sedangkan sekolah kita itu berbasis pondok. Jadi anak itu 100% selama 24 jam itu ada di sini. Nah, itu tanggung jawab siapa ketika mereka lulus dari sini itu membentuk karakter? Tanggung jawab kita, apalagi 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Ketika mereka di sini kita beri restitusi atau kita biasakan disiplin positif, otomatis ketika dia keluar dari sini itu akan dibawa oleh dia. Oh, ini tahu lulusan anak Darut Taqwa, ya Allah, satu-satunya gitu. Jadi akan dibawa sehingga dibawa nanti sampai ke masyarakat mereka besar. Dan itu tugas kita loh saudara. Maka ini sangat penting sekali karena kita itu sering memandang hal yang kita lakukan itu baik, padahal ternyata nanti ujungnya belum tentu baik. Nah, mari kata Ustadz tadi kita harus terus mengupdate terus. Dan ketika ketika saya membuat slide ini itu sempat saya tuh kayak meneteskan air mata karena memang dari saya mengikuti beberapa pelatihan selama umur hidup saya ini yang paling menarik menurut saya. Ini loh yang saya cari tuh, membenahi, menuntun karakter anak. Jadi tidak serta-merta kita memberi pelajaran. Seringkali saya tuh mengikuti pelatihan pembelajaran berbasis masalah, berbasis proyek, tetapi kita kurang mengerti karakter mereka seperti apa. Kita akan bisa memberikan pembelajaran yang menarik jika kita sudah memahami mereka dengan cara yang baik juga. Kemudian restitusi itu menguatkan, jadi dengan kesalahan justru menguatkan dia jadi lebih baik. Kemudian fokus pada solusi, bukan hukuman, tapi fokus solusinya apa. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini maksudnya terkadang kita itu kalau ada anak yang salah sana keluar apa dihukum. Jadi dia kan malah terkucil, tersendiri. Itu efeknya kurang bagus saudara. Jadi kita nggak boleh menghukum anak itu memisahkan, tetapi boleh kita panggil, kita kasih restitusi, kemudian kita kembalikan lagi. Maka dia dengan kelompoknya tidak malu, tidak rendah diri. Ketika kita menghukum anak di depan orang banyak itu akan menimbulkan rendah diri. Akhirnya dia tidak bisa kembali dengan kelompoknya secara normal. Jadi ada rasa malu, minder dan lain itu. Oke, next Ustazah. Ini yang video kayaknya tadi belum muncul nih. Nah, untuk sebagai penutup, mari kita lihat video di slide sebelum hukuman restitusi sepertinya. Sebelum itu. Nah itu ya kita. Oke, coba kita amati dulu satu video ini.
Absolument, je sais. Bravo, irmãos. Oke, boleh diambil tisunya. Saya tuh sudah melihat beberapa kali, tapi setiap melihat itu masih ada terbawa rasa gimana gitu. Nah, monggo Ustadz Ustadzah ada yang ingin mengucapkan sepatah dua patah kata atau sebuah kalimat setelah melihat video tersebut. Terlalu dalam. Nggak bisa berkata-kata terlalu dalam. Ya, itu ya Ustadzah, pesan yang ingin kami sampaikan. Walaupun itu bahasanya bukan bahasa kita, tapi kita melihat video itu tahu ternyata kita jangan serta-merta memberikan hukuman, tapi perlu adanya restitusi itu mengenai apakah masalahnya ada apa tidak langsung menghukum anak, karena ternyata siapa tahu anak yang kita hukum itu jauh lebih mulia daripada kita. Itu dan kami mengajak, saya sendiri di pendidikan guru penggerak ini ada beberapa perubahan-perubahan, terutama di keluarga saya. Saya dulu berpikir bisa nggak ya saya mengondisikan anak-anak saya yang dua itu balita, kemudian ibunya sibuk gini, di rumah masih kerjakan tugas, nanti belum lagi kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Tapi ketika ternyata mengikuti pendidikan ini banyak belajar tentang karakter anak, sehingga ketika anak saya ngajak bermain, justru saya malah ikut bermain dengan dia. Bahkan sekarang malah lebih dekat. Jadi
Dan di sekolah juga gitu, sedikit demi sedikit kami perbaiki. Nanti untuk yang penerapan di kelas dan di sekolah akan disampaikan oleh Ustaz Samsul dan Ustazah Hani. Oke, demikian dari saya untuk sesi 1 materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya banyak salah kata di sini. Dan jika itu ada baiknya itu dari Allah, dan mari kita pakai ilmu yang bermanfaat ini dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini itu ada kesempatan. Juga kadang tuh ada beberapa anak itu yang paling susah itu adalah broker. Terus salah satunya itu anak yang dari jauh. Pernah di salah satu kelompok itu anak yang dari Papua saat itu hanya melakukan kesalahan dikit itu anaknya udah padahal perjuangan dia itu dari Papua itu 12 jam itu naik pesawat itu nggak mudah, dan dia juga sebenarnya berkeinginan untuk ilmu, orang tuanya juga punya harapan besar. Jadi ya itu kenapa kok nggak saya sayangkan tuh kenapa nggak diulas, bisa dikasih dulu kayak gitu. Itu Terima kasih Ustazah Erna. Itu refleksi untuk kita semuanya. Jadi mari kita bergerak, menggerakkan. Dari diri kita, kemudian kita semoga bisa mengeluarkan yang lain ya. Itu juga sangat, restitusi tadi yang harus diterapkan, terutama di sekolah kita yang berbasis pondok. Kita harus tahu latar belakang keluarganya seperti apa, tidak serta-merta menghukum, dan bahkan perjuangan yang Erna jauh-jauh ke sini. Yaitu, terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan? Mungkin yang saya sampaikan ini lebih berbagai. Setahu saya dengan permasalahan yang seperti Bu Erna tadi bilang, kita memiliki anak yang dengan latar belakang sangat beragam, dan itu saya sering mengorek anak-anak itu, dan betul jenengan sampaikan tadi Bu, banyak yang lanjut ke pondok itu mereka karena apa? Situasi di rumah itu lebih buruk daripada di katakan paling buruk di sini, yang mungkin seperti itu. Nah, sebenarnya kita punya satu kebutuhan yang menurut saya belum tergantikan katanya, yaitu guru BK. Itu karena waktu dulu ada Pak Rohman, kemudian ada Pak Yahya. Itu penanganan guru di anak-anak itu lebih mudah saya rasa. Karena apa? Contohnya saya kemarin tuh ada anak di kelas saya itu, waktu pelajaran saya itu tidak ada anak. Saya tuh hanya tinggal ambil spidol, terus mereka tidak ada. Kendala saya mau memarahi anak secara termasuk saya itu jarang memarahi anak itu jarang. Karena apa? Saya berpikir gini, dari 6 anak yang saya marahi, saya tidak tahu mana yang ternyata dia itu punya masalah ya broken home dan sebagainya. Karena seperti jenengan sampaikan tadi, itu kalau kita salah menghukum, traumanya itu bisa berpanjang. Saya pikir ini kurang. Acara ini bisa membawa kebaikan. Ya mungkin karena kita belum ke arah situ, mungkin karena belum dapat ilmunya. Maka itu kita harus mengupdate dan update terus ilmu mana yang baik, bagaimana yang benar, seperti itu ya Ustaz. Ya, cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling penting dan sangat-sangat penting mendasari keyakinan yang lain itu adalah meniatkan segala aktivitas untuk menjadi Allah SWT. Ya, karena kalau itu ditempel di kelas dan dibaca tiap hari, insya Allah akan sebagai reminder yang sangat-sangat penting. Karena aktivitas kita akan
tidak berguna kalau itu tidak kita niatkan karena Allah. Jadi kita orientasinya nggak hanya dunia tapi ke akhirat. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri, Saudara Dian, Saudara Hani dan Saudara Samsul, karena ini materi yang sangat dibutuhkan, terutama kita sebagai guru dan orang tua. Nanti mungkin juga bisa diterapkan kepada anak-anak kita di rumah. Dan karena saking bagusnya materi hari ini, mungkin lain kali bisa diadakan tidak hanya sekunder. Jadi mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih Ustazah Fida. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini, terutama untuk kami, saya sendiri juga merasa pelajaran ini sangat berarti, terutama masalah ketika kita menangani anak, ketika membuat kesalahan, ternyata ada beberapa poin yang mungkin kita anggap itu sudah benar, ternyata setelah kita bahas di sini ada beberapa poin yang mungkin perlu kita perbaiki lagi mengenai masalah tadi, apakah itu harus konsekuensi ataukah itu tadi tadi ya, seperti itu. Ada beberapa poin itu yang sangat mengenal untuk pribadi dari saya. Jadi sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap walaupun cuaca semakin siang semakin panas semakin lama, kita tetap semangat juga untuk mencari ilmu. Ustaz ya, mulai dari yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu kita harus memberikan kebiasaan atau pengertian atau sesuatu yang membuat anak itu muncul disiplin intrinsiknya. Jadi muncul dari dalam diri, bukan karena peraturan, tapi kita di sini pengennya kita membimbing anak-anak kita agar mereka itu menghargai diri sendiri dengan bersifat disiplin. Itu yang kami sebut dengan disiplin positif. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya yaitu menerapkan keyakinan kelas, mengenalkan anak-anak, oh itu nilai-nilai kebajikan. Ini nilai kebajikan yang harus saya laksanakan untuk kebaikan siapa? Diri sendiri dan semua teman, guru dan di lingkungan itu. Sehingga nanti kita harapkan mereka itu membawa nilai kebajikan itu dalam disiplinnya itu, walaupun sudah lulus dari pondok, walaupun pulang sekolah liburan, itu mereka masih menerapkannya. Nah, itulah yang disebut dengan mandiri. Jadi tetap melakukan bukan karena orang, tapi karena kita sendiri, sehingga dibawa dimanapun itu berada. Ya, itu harapan kita. Thanks, Ustazah. Sebelum video, nanti ada video yang akan kami tayangkan, dan kita tolong dibacakan tadi itu. Semua. Ya. Jangan. Atau sebagian Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Artinya untuk menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Terus yang kedua yaitu undur maqala wa la tandur maqala. Jangan lihat siapa yang mengatakan. Biasa apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Terima kasih. Jadi niat kita di sini sepertinya Ustazah, jangan melihat siapa kami, siapa yang terpayang di video, tapi ambil intisarinya dan kita akan belajar, insya Allah nanti akan membawa keberkahan kita semuanya. Lanjut. Nah, sudah ada yang pernah dengar posisi kontrol itu apa dan bagaimana? Belum, oke, kita lanjut. Tadi kita tentang penerapan disiplin positif, kemudian langkah awal yaitu dengan keyakinan kelas. Nah, kemudian ini langkah berikutnya. Jika ada anak yang mungkin belum bisa menerapkan disiplin positif dalam diri, alias dia itu melanggar peraturan atau berbuat salah, maka itu adalah tugas kita semuanya. Nah, kita di sini mungkin
tipe yang berbeda. Ada orang tipe yang penghukum, ada yang membuat merasa bersalah, ada yang tipenya teman, pemantau, manajer. Mari kita introspeksi diri, kita itu ada di tipe yang mana? Oke. Nah, kalau penghukum sudah jelas misalnya juga. Jadi begitu anak misalnya kita cari contoh simpel, telat. Kamu telat, ini apa lari atau apa kayak tadi. Akhirnya dia mendapatkan hukuman, jelas. Kemudian pembuat merasa bersalah. Aduh Nek, kamu ini kok telat, Tay. Kayak gimana nanti ibumu, gimana Ustaz ini tuh capek nyatetin kamu telat, jangan lagi ya. Itu pembuat merasa bersalah. Jadi anaknya tuh merasa bersalah terhadap seseorang lagi. Itu tipe yang kedua. Kemudian kita inginnya dari 3, 4 dan puncaknya di tipe yang kelima. Tipe yang ketiga itu teman. Jadi ya seperti teman, kamu tak kenapa? Walah gitu. Jadi kemudian tipe teman ini biasanya dicurhati oleh anak-anak ya, karena dekat. Nah sebenarnya ada kelebihan, tetapi juga ada kekurangannya. Karena kalau ada sesosok guru yang sering dicurhatin anak-anak, kemudian dia merasa dekat, akhirnya guru tadi sering memberikan solusi kepada anak. Gini aja loh, gini semangat, sering memberikan solusi, semangat. Akhirnya anak itu akan menjadi ketergantungan tepat sekali. Nah itu juga ada sisi negatifnya. Akhirnya ketika mungkin di suatu kondisi guru itu tidak ada di sisinya ketika dia membutuhkan, apa yang terjadi? Dia nggak bisa mengontrol diri. Dia butuh, bu ini kemana nih, pak ini kemana, nggak bisa curhat. Akhirnya dia nggak bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah itu efek negatifnya. Kemudian efek negatif keduanya, ayo mungkin ada yang tahu. Jika ada ustaz-ustazah yang memposisikan diri sebagai temannya anak-anak, efek keduanya adalah kurang disegani anak-anak. Itu efek negatifnya. Ya bisa jadi. Ada lagi kan? Nah kurang disegani akhirnya dia dekat itu ya, itu negatifnya. Kemudian selain itu juga ada, kalau sudah terlalu dekat dengan guru tertentu, otomatis kan menyukai guru itu. Saya suka sama Ustadz A, dia gini-gini, enak dicurhati, guyonan. Tetapi negatifnya dia akan membandingkan dengan ustadz-ustadz yang lain. Nggak suka sama ustadz yang ini, nggak suka sama ustadz ini. Seperti itu. Jadi ketergantungan, kemudian dia akan membeda-bedakan orang. Kemudian kalau anaknya tadi juga bisa ya, akhirnya malah menyepelekan, tidak menghormati. Nah, sebenarnya bagus, tetapi ada yang lebih bagus lagi dari itu, yaitu posisi pemantau. Nah ini gimana nih kalau pemantau? Pemantau itu orangnya terlihat lebih bijak, tidak terlalu dekat tapi juga tidak jauh, jadi tengah-tengah. Kemudian ketika anak melakukan kesalahan, hanya cukup bertanya, terus kalau kamu melakukan ini, konsekuensinya bagaimana? Nah ini lebih ke konsekuensi dan sanksi kalau pemantau. Jadi anak melakukan sesuatu, dia harus tahu harus bagaimana. Jadi mau menumpahkan air minum, terus apa yang harus kamu lakukan? Ya sudah melatih. Datang telat, kalau datang telat peraturannya bagaimana? Saya harus tinggal di kelas lebih lama tadi. Ya nanti lakukan. Seperti itu pemantau. Jadi hanya memantau. Kemudian yang puncaknya kita semua itu kalau bisa ya, ujungnya itu kita jadi manajer. Jadi di atasnya teman, di atasnya pemantau. Bagaimanakah posisi manajer itu? Monggo saya video sambung. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, Ustazah, setelah melihat video itu, apa yang Ustazah dapatkan? Gimana sih posisi manajer itu? Monggo, angkat tangan. Poin-poin penting apa dalam manajer? Monggo. Pertama, membantu siswa tersebut mengidentifikasi masalahnya yang menjadi penyebab dari ketidaktertiban yang terjadi, kemudian membantu mencari solusi. Apakah guru itu membantu mencarinya solusi? Ya. Memberikan tawaran solusi apa tidak? Dan mengarahkan aja, Mengarahkan. memberi apa semacam pancingan-pancingan sampai siswa tersebut menemukan sendiri sebenarnya solusinya. Luar biasa sekali, benar. Jadi kita nggak boleh menjustis anak itu salah, tetapi ditanyakan dulu kenapa seperti ini. Akhirnya dia menjelaskan, barulah dipancing-pancing. Anak itu harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi bukan kita memberi, oh berarti kamu harus gini, sanksinya gini, harus gini. Bukan. Tapi anak itu harus menyelesaikan sikap apa toh yang kurang. Oh aku telat bangun karena tadi alarm atau apa, ada nggak solusinya, mencari sendiri. Akhirnya nanti dia akan belajar dari pengalaman, dibawa sampai besar, sampai seumur hidup. Oh kalau aku salah, aku harus begini. Dan itu penting Ustazah, karena menyelesaikan masalah itu adalah anak pintar zaman now. Kalau zaman dulu anak pintar tuh pintar ngerjain soal, rumus bener, ulangan nilai 100 gitu. Pintar zaman now beda. Nggak bisa ngerjain rumus, nggak apa-apa, karena rumus di internet banyak. Kita mau pakai apa gitu aja. Tetapi yang harus pintar adalah menyelesaikan masalah dengan apa yang ada. Katanya. Lanjut. Nah, efeknya jika kita menjadi penghukum adalah anak itu mendendam, bersifat agresif. Bisa jadi, maaf ya Ustazah, kalau kita terbiasa menghukum anak, itu akan menjadi penyakit mental. Siapa yang akan sakit mentalnya? Anak. Ketika orang itu sering dihukum, maka dia itu akan menjadi frustasi, agresif, melampiaskan kepada siapa? Bisa pada diri sendiri, bisa kepada temannya, atau kepada mungkin bisa jadi ada tingkatan kakak kelas, adik kelas. Akhirnya adik kelas yang bilang, kakak kelas yang tegas. Ini saya pernah mendengar di kelas 9 itu, ketika kelas 9 bicara sama kelas 7, itu sama temannya yang sama kelas 9 gitu. Kamu tuh tadi tuh ngomong yang tegas biar ditakutin. Anak-anak tuh pikirannya seperti itu sudah. Jadi pikiran mereka tuh ketika kita jadi kakak tingkat, kita punya kuasa, bisa lebih tegas dan ditakuti adik. Bukan kok disayangi, tapi ditakuti. Saya dengarkan betul-betul, oh sudah begini mentalnya. Itu baru SMP, belum nanti SMA, belum nanti ketika bekerja dia jadi atasan dan lain-lain. Dan ini akan terbawa. Maka dari itu mulai dari sekarang ini mari saja kita berubah ya, menjadi budaya positif seperti ini. Kemudian posisi yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Akibatnya anak
tidak membuat intrinsik, itu masih ekstrinsik. Kemudian pemantau, hasilnya dari penerapan pemantau, anak memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah, tidak. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensinya. Jadi masih ada sesuatu yang gak enak, tetap aja murid menjalani konsekuensi. Nah kita kalau bisa itu menghindari hukuman dan konsekuensi. Boleh ada hukuman dan konsekuensi, tapi itu paling belakang. Langkah awal tuh harus restitusi dulu, apapun itu kesalahannya. Kemudian lanjut misalnya manajer, bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing anak untuk dapat mengatur dirinya, bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik. Jadi maksudnya misalkan ada anak bersalah, misalkan dipisahkan, dia dihukum lari atau apa, itu kan memisahkan dari kelompoknya. Kemudian ketika dia dihukum di depan teman-temannya, apa yang dirasakan? Malu, dia akhirnya malu mau kembali ke kelompoknya. Nah itu ada rasa minder, sehingga nanti ketika dia akan melakukan sesuatu kurang pede. Nah, kemudian untuk manajer, hasilnya murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, sehingga lingkungan yang terbentuk positif dan nyaman. Bisa jadi karena kita masih awal atau mungkin karena usia juga, ketika kita melakukan restitusi itu masih belum bisa. Maka ketika masih anak itu belum dikondisikan dengan restitusi, nggak apa-apa, kita mendekatinya dengan posisi teman atau posisi pemantau, tergantung kondisi anak. Jadi nggak harus gitu deh, lihat sikon. Tapi pada ujungnya kita berusaha menjadi manajer. Lanjut. Nah, bagaimana menjadi manajer di segitiga restitusi, apalagi tadi udah restitusi, sekarang segitiga restitusi. Ya ini lanjut bisa dari bukunya Diane Gosen ya. Segitiga restitusi itu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut Ustazah. Nah, langkah pertama kita lihat yang dasarnya itu menstabilkan identitas. Jika ada anak yang salah, distabilkan dulu. Jadi bukan memojokkan dia yang salah, tapi distabilkan. Nggak apa-apa, manusia biasa seperti itu. Ustadz-ustadznya juga pernah kok kayak gitu. Itu wajar, kamu marah itu wajar. Ustazah kalau dikatakan kayak gitu ya juga marah. Jadi itu menetralkan dia. Jadi mereka dia nggak merasa salah, aku dipanggil aku salah nggak. Oh gitu ya, oh wajar. Tetapi nanti dilanjutkan validasi tindakannya salah. Tapi kenapa kamu melakukan itu? Akhirnya dia cerita, saya marah-marah tadi sama si anak gini. Ya terus barulah mengalir cerita itu. Oh berarti dia melakukan tindakan itu ada alasannya, gitu kan ya. Kemudian baru menanyakan keyakinannya. Udah kalau kamu sudah melakukan seperti itu, keyakinanmu apa yang kamu langgar, yang kamu tidak sesuai dalam hatimu? Sebenarnya saya salah sudah. Jadi gini, akhirnya dia tahu sendiri. Nah itulah segitiga langkah-langkahnya. Sudah hampir sama dengan video yang tadi. Lanjut. Nah ini contohnya dari segitiga restitusi. Siap Sarah? Siap Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada dikit? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain uang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Yang pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu akan melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu.
Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak seperti gabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu tadi contoh dari segitiga restitusi. Nah, saya minta langsung tiga Ustadz di sini, ya, yang bersedia untuk mempraktekkan maju ke depan. Satu nanti sebagai guru, satu sebagai kakak kelas, satu sebagai adik kelas. Monggo silakan diskusi siapa yang maju ke depan. Kemudian ini saya tunjukkan ilustrasinya. Ini kasusnya ya, seolah-olah seperti ini. Wah, enak nih. Boleh nyicipin nggak? Boleh Kak, silakan. Jatuh deh. Minta lagi ya. Woi bang, kenapa? Nggak suka? Santai dong. Enggak Kak, nggak apa-apa kok. Kok muka lu songong amat? Lu dandanin gua. Udah Kak, maafin teman saya Kak. Santrinya tadi, monggo silakan. Apa perlu ditunjukin? Request dari Ustadz Arif sebagai Ustadznya, monggo. Kursinya sudah siap. Kemudian santrinya siapa ini? Yang pakai baju merah. Yang pakai baju merah. Iya. Disiapkan kursinya dong. Ustaz Mu'ad dan Ustaz Billy. Monggo silakan. Suaranya yang keras kita karena yang kakak kelas yang mana ini? Ini kayaknya praktekan santri-santri nih, Ustaz.
hasil jadi nggak boleh. Dihayati gitu. Wah, enak nih. Boleh nyicipin nggak? Boleh kak, silakan. Ups, jangan langsung deh. Kita lagi ya. Weh, Bang, kenapa? Nggak suka? Santai dong. Enggak kak, nggak apa-apa kok. Kok muka lu songong amat? Lu nantangin gua. Udah kak, maafin teman saya kak. Jadi hancur gitu wajahnya. Terserah mau satu boleh, dua boleh. Boleh kalau panggil untuk ayamnya. Ya kakaknya pilih. Nanti jangan taman-taman ini. Bebasnya merdeka itu. Mas, bisa cerita apa yang terjadi di kantin tadi? Loh, sudah ini sudah peristiwa. Kayaknya sudah hancur wajahnya. Bisa panggil sini. Nih kalau tadi ada kan minta secara malah terus maafnya lu gak ngatur semuanya diambil tumbuhan ke teman saya. Jadi ya sebagai temannya nolak. Terus apa yang melakukan? Ya negur lah. Pasti lah ya kalau kita dilakukan seperti itu kita nggak terima lah ya. Terus kamu lawan si kakak si Pili itu? Ya karena dia itu sudah lama masih menunjuk lagi ya. Akhirnya terus kalian berantem. Ya. Nah, terus apa yang terjadi kemudian? Bisa selesai nggak masalahnya? Belum tentu ya. Belum selesai. Malah yang terjadi semuanya pada tapi kalau dibiarkan juga akan masuk lagi. Tapi ya, cuman dengan tindakan kamu yang tapi langsung melawan yang terjadi kan semuanya juga pada sakit dan ibarat berkata itu menang jadi arang, kalah jadi api. Coba memikirkan seharusnya apa langkah yang mestinya diambil. Apakah mau demo? Kan kalian sekarang berada di mana toh? Di sebuah tempat apa? Kantin. Kantin itu ada di tempat apa? Makmum. Sekolah ya. Iya, di sekolah. Di sekolah itu ada siapa aja? Guru, ada teman kelas, ada kakak kelas, ada kelas.
Kamu bisa nggak coba kamu pikirkan? Kan ada guru, ada seharusnya bagaimana kamu menyelesaikan masalah kalau ada sesama ada konflik sesama siswa? Ya kalau ada guru bisa dan ini ketika saat ini enggak. Saat itu di sekolah tidak ada guru sama sekali. Dengan ketika diganti, ketika kejadian terjadi kan tidak ada. Ya akhirnya kan kamu menyelesaikan dengan cara kamu tadi kan, tapi yang terjadi masalahnya tidak selesai kan? Ya kan ada, kan bisa kalian melapor kepada guru kasus ini. Nah, ini. Jadi apakah betul tidak ada guru di mungkin di kantin tidak ada, tapi di ruang lain? Apakah saya harus sebentar, saya panggilkan guru dan jadi mau bagaimana lagi yang melihat yang lain pun tidak membantu ketika ada hal seperti itu, pembulian dan lain sebagainya, mereka hanya melihat saja. Ya mungkin di depan ketika adik saya bilang ke guru, depan guru, kakak kelas bilang ya tidak akan mengulangi lagi. Tapi kan belum tentu juga, jadi artinya belum dicoba. Nanti itu betul sudah guru yang lain juga urusan guru. Yang penting cara kamu tadi sudah terbukti tidak bisa menyelesaikan masalah. Perlu dicoba cara lain. Nah, ini yang kamu mungkin awalnya aspirasi, tapi coba guru itu mungkin juga nanti ada cara sendiri untuk mengatasi masalah. Kan sudah jadi tanggung jawab guru di sekolah sebagai pendidik untuk mendidik anak siswa-siswanya. Jadi ya benar yang saya salah, tapi ya mempelajari sudah jadi ya ini adalah pertama kali dan ini sudah bisa menjadi referensi juga pada yang sudah terjadi ya itu sudah terjadi, sudah jadi kebenaran, kita harus berdamai dengan kenyataan itu kan. Cuma kita harus belajar bahwa cara-cara seperti itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Di sekolah ada yang bisa kita harapkan untuk bisa menyelesaikan masalah. Ya. Sepertinya ustaz satunya ganti lagi ya. Kan masih ada kakak kelas yang belum direstitusi ya. Monggo, idenya siapa saudara yang menjadi ustaz? Ustaz Husni. Ustaz Husni, monggo. Ini saya sebagai kakak kelas, kemudian kakak kelas yang masih ada di situ. Iya, monggo. Kakak kelas silakan. ini Mas Tinggi. Oke Mas Rizky, tadi kejadian di Ratim ya. Terus Mas Rizky melakukan tindakan apa ke adik? Namanya? Korban. Anu Pak, saya tadi tidak sengaja lewat terus jajannya sepatu ya. Tetapinya saya minta sedikit, tapi gara-gara nggak sengaja mencampurkan makanannya, akhirnya marah punya makanan. Yang punya makanan marah. Oke. Setelah itu saya mau tanya dulu, kira-kira tindakan Mas Rizky melakukan seperti ini
jadi kurang baik dilakukan. Oke. Karena antum sudah mengatakan hal itu kurang baik ya. Kira-kira apa yang perlu dilakukan Mas Rizky agar adik kelas juga bisa merasa nyaman, kemudian kondisi sekolah juga bisa kondisi, karena kan Mas Rizky preman di sini. Untuk rencana yang ada dari saya yaitu mengajak dari kelas untuk makan bareng atau belajar bareng nanti sebagai rasa permintaan maaf saya kepada dengan cara mentraktir gitu ya, cara mentraktir mengganti makanannya jaga tadi. Oke baik, ya seperti baca Mas Rizky silakan kembali. Terima kasih Pak. Perannya pondok banget. Terima kasih untuk perannya ya. Sepertinya sangat menghayati atau mungkin dulu pernah mengalami. Oke, itu satu saja. Alhamdulillah sudah apa ya? Kita sudah mempraktekkan, insya Allah akan masuk ke hati kita dan akan menerapkan gitu, nggih? Lanjut. Nah, ini kalau di Putri itu masalahnya nggak se-ekstrim yang di Putra sebelumnya. Ya ini apa ya, dokumentasi kami selaku CGP itu kan juga harus mendokumentasikan apa yang dilakukan. Nah ini saya ambil anak yang ternyata buang sampahnya tuh tidak pas pada tempatnya. Ya, di penghujung waktu, marilah kita simpulkan pelajaran apa yang kita dapatkan dari melanjutkan potongan kalimat tersebut. Ada 3 potongan kalimat, siapa yang berkenan untuk melanjutkan yang pertama? Terima kasih kepada ketiga pemateri kita hari ini.
sebagai guru juga seperti itu, karena guru tadi di awal juga sudah dijelaskan bahwa guru itu kalau kita datangnya tepat, dia juga akan tepat. Artinya di dalam keadaan di sekolah pun nanti kan kegiatan belajar mengajar pun juga akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Ustazah Dia. Ada lagi yang menambahkan? Monggo. Disiplin itu sudah pas ya? Sudah yakin semuanya ya? Ya. Dan disiplin itu harus ada dalam intrinsiknya. Jadi bukan disiplin karena peraturan, tapi karena yakin. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas adalah, monggo siapa? Ustazah Ayu, Ustazah Marifah, Ustazah ini monggo. Mungkin suatu aturan yang harus diterapkan di suatu kelas. Nah, kalau menurut saya itu adalah suatu keyakinan yang menjadi aturan tetap dalam suatu kelas tersebut agar terciptanya suatu kelas yang kondusif. Gimana, pas? Pas. Sehingga tercipta suasana kondusif itu kata kuncinya, bagus sekali. Dan ternyata keyakinan kelas itu tidak harus dilakukan di kelas aja, tapi harusnya dari nilai-nilai itu kan sebenarnya nilainya secara umum ya, kata-katanya nilai positif dan itu disiplin, fokus, sopan, tanggung jawab itu kan tidak hanya dilakukan di kelas aja, bisa nanti diaplikasikan di luar kelas. Kita saja. Kemudian segitiga restitusi merupakan Ustaz aja ini, Ustaznya sudah. Ustaznya lagi? Yang pojok. Yang pojok. Ada request yang pojok. Pojok yang ketiga milih ya. Tapi arahnya tadi kayak ke sini. Oh gitu. Menurut saya restitusi bagaimana kita menggali apa yang menjadi kesalahan dari diri kita sampai kita membenarkan, meyakinkan pada dirinya sehingga membentuk suatu keyakinan. Ya, terima kasih. Ya, benar sekali. Jadi jika anak mengalami kesalahan baru kita membuat restitusi tersebut ya, bukan hukuman, bukan prosedurnya. Segitiga itu tahapan ya, tahapan yang merupakan prosedur yang harus ditempuh oleh guru kalau mau menyelesaikan masalah yang Ada 3 tahapan dalam segitiga. Yang pertama, yang paling dasar, menstabilkan identitas. Jadi kita nggak menjudge, kamu kok salah sih, kamu kok gini, bukan. Tapi nggak apa-apa, salah itu wajar. Jadi menstabilkan dia agar emosinya berkurang, agar dia nggak merasa takut juga ketika ditanya. Pertama itu dulu. Setelah menstabilkan, baru kita gali, kamu kenapa tadi kok berbuat seperti itu. Jadi kita konfirmasi, anak ini tadi berbuat salah, alasannya apa ya? Kan belum tentu dia yang salah. Kayak tadi kan Mas yang baju merah, Mas yang Mas Muaz itu kan dia sebenarnya bukan awal dari penyebab kesalahan, tapi membela temannya kan begitu. Jadi kita gali yang kedua. Kemudian yang ketiga baru kita gimana menurut kamu harusnya bagaimana. Dan tetapi harus saya urutan itu tidak harus seperti itu, atau terkadang kalau masalahnya itu lebih ringan nggak usah menstabilkan juga nggak apa-apa. Contoh kecil aja di kelas, Ibu tuh mau apa ya namanya, mau bertanya apa tuh, disi anak-anak tenang, ayo kira-kira kelas kita bagaimana, langsung gitu aja kan, langsung yang ketiga. Jadi tergantung konteks masalahnya. Tapi kalau masalah itu berat, wajib 3 itu berurutan, menstabilkan dulu, menanyakan alasannya tadi kenapa, baru menanyakan solusi apa yang baik. Akhirnya kita dengan
tidak hukuman loh ya ini ya, kan hanya restitusi saja. Tetapi ketika memang pada akhirnya tidak bisa, anak itu memang nggak bisa direstitusi, nah itu baru kembali ke peraturan sanksi. Oke, begitu. Nextnya ada apa lagi nih? Nah, dari kami bertiga tadi yang menyampaikan di sini, mohon dua saja Ustadz dan Ustadzah merefleksikan. Yang pertama, bagaimana pendapat Ustadz Ustadzah terhadap cara penyampaian kami bertiga di sini, mulai dari awal sampai akhir. Untuk masukan kami berikutnya, untuk perbaikan berikutnya. Penyampaiannya juga bagus, ketika juga bisa diterima, akan tetapi ada satu yang itu penyampaiannya mohon maaf sulit saya terima. Mungkin kalau teman-teman saya nggak tahu, mas saya terima itu di saat materi ketiga, yaitu pada saat memutar video pertama itu video yang memang benar-benar sudah diskenario. Tapi ada dua video yang seperti itu yang disampaikan. Jadi video yang seperti itu yang sudah diskenario dan terlihat settingannya itu, kalau istilahnya settingan ya, settingannya itu terlihat sekali. Jadi kalau dilihat permasalahannya itu kita kurang mengenal. Kalau yang dibuat dengan sendiri tadi oke. Nah, jadi sudah bisa diterima semuanya, Us. Semuanya alhamdulillah, semoga nanti bermanfaat untuk kita semua. Kaitannya dengan disiplin untuk nanti gurunya ya disiplin nyetorkan soal, nyetorkan nilai semuanya. Terima kasih ketika materi. Terima kasih Ustadzah Tia. Mungkin ada tambahan lagi dari Ustadzah? Atau pertanyaan berikutnya? Hal baru apa yang didapatkan dan bagaimana rencana ke depannya? Ada itu. Monggo bisa jawab nih Pak. Terima kasih waktunya. Untuk acara hari ini yang saya dapatkan pertama kali tentang masalah restitusi yang mana sebenarnya sudah dilakukan oleh garis ustadzah di sini, ya cuma mungkin bahasanya yang baru kita dengar. Kemudian langkah-langkah berikutnya mungkin menerapkan atau membuat keyakinan kelas dan membudayakan atau untuk memulai budaya positif di semua kelas. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaiannya. Kemudian acara berikutnya kita buka sesi tanya jawab atau diskusi. Masih ada waktu? Yes, monggo dua pertanyaan. Mau ngasih saran? Terima kasih. Jadi mungkin menambahkan dari yang lain, kita sudah banyak dalam hal ini dan kita punya cita-cita, punya keinginan untuk berbaikan ke depannya. Terus kayak kalau kita ini kan kaitannya dengan sanksi dan lain sebagainya budaya positif itu, ini sudah perwakilan pengasuhan ya? Memang saja. Jadi di Poldo ini lebih kompleks, meliputi banyak unit, banyak aspek, sehingga kalau dengan sekarang sudah ini, alhamdulillah ini saya khusus supaya ini juga ditularkan ke semua unit yang ada di lembaga usaha kita. Terima kasih. Saya pertama terima kasih ya dengan acara ini. Kemudian yang kedua harapannya sama dengan Ustaz Arif ya tadi terkait mungkin budaya positif. Nanti tentunya berharap ya terjadi bukan hanya kita tapi di mana pun. Termasuk juga ini dengan kalau di pondok kita ya terjadi pergantian maksudnya ya Ustaz.
budaya positif itu kita sudah tahu tentang hukuman, tentang semuanya tadi. Harapan kita semakin meminimalkan ya, sehingga tidak ada lagi lah kata-kata yang hukuman yang kalau dirasa hukuman itu hanya akan menimbulkan dendam, dan dendam itu kalau akan tidak di stop ya, atau katakanlah harus berhenti, jadi tidak akan selesai. Kalau dendam itu tahun ini dendam, tidak akan pernah selesai. Jadi harapan saya secara pribadi, mungkin saya juga menyampaikan di kelas-kelas ya terkait walaupun belum menerima materi ini tadi, tapi kan kita berharap ke depan itu semakin baik akhlak kita ya, yang kita berikan kepada anak-anak, sehingga yang saya selalu pesankan itu jangan ada rasa dendam itu terus menjadi budaya. Dan secara agama kan tentunya doanya orang yang terzalimi ya, kalau saya baca doanya orang terzalimi itu tidak ada batas antara dengan Allah. Saya takutkan itu saudara sekalian yang mungkin karena saya mendapatkan berita-berita yang seperti kita berharap di lembaga kita ini apalagi setelah ada materi seperti ini, budaya positif yang luar biasa tadi, harapannya enggak akan ada lagi dendam-dendam baik antara santri atau maupun antara siswa dengan guru atau siswi dengan gurunya. Itu aja. Terima kasih Ustaz. Benar ya, karena ketika anak itu dihukum akan menimbulkan rasa dendam. Dan nggak lama ini kan ya kita itu mendengarkan berita mungkin siswa membunuh temannya sendiri tidak sengaja sebenarnya, atau bahkan ada siswa itu sampai menghilangkan nyawa gurunya, dan itu memang ada nyata. Apa sebabnya? Ya karena kita belum menerapkan restitusi ini. Maka monggo usaha semuanya sama Ustaz juga, dan anak itu dari rumah kita nggak tahu mungkin kondisinya entah broken atau bagaimana, atau dia di lingkungan yang mungkin itu tidak mengenakan, sehingga dia itu sebenarnya di pondok itu juga untuk pemulihan dirinya. Tapi ketika di pondok itu dia butuh kenyamanan, mungkin 5 kebutuhan dasar yang dia harusnya dapat belum dapat lagi di sini, akhirnya kan bisa melecek sikapnya, dikasih hukuman lagi, itu akan sangat gimana perasaannya. Nah, maka kita harus menerapkan ini. Mari kami, saya, Ustaz Samsul, Ustaz mengajak kepada kita semua dan menularkan kepada teman-teman kita yang mungkin belum bisa hadir di sini. Ya, begitu. Tadi yang membuka acara sudah bersama Ustaz Hadi, refleksi sudah bersama saya. Sekarang kita tutup acara ya bersama Ustaz Samsul. Ya, dan dari saya mohon maaf jika banyak kekurangan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita tutup nanti ada acara penyerahan hadiah ya. Ini sangat besarnya itu seperti tablet Capri Samsung tablet. Besarnya sama tapi nggak tahu isinya apa ya. Semoga bukan simpang kayak gini ya. Bapak semuanya, kami bertiga meyakini bahwa ilmu kami belum seberapa, tapi insya Allah yang kami bawain adalah materi yang positif untuk kita semuanya. Ya. Tinggal aslinya ada nggak yang berani bicara ya? Pada itu kami bertiga mikir kami ini belum banyak ilmunya, apalagi yang mohon yang pondok. Kami itu belum jauh seperti dengan, tapi ya, melalui materi ini saya ingin kami bertiga ingin ada sedikit yang berubah terutama yang seperti makan dulu tidak ini. Dan ini yang saat ini terjadi yang
yuk digerakkan ya sekitar kita. Oke. Demikian dan